Dan saya bertahun-tahun menyampaikan di forum ini, Pak, kalau memang proyek itu tidak strategis, tidak menguntungkan, tidak usah dikerjakan, Pak. Jangan dipaksakan. Yang kemudian mengorbankan masyarakat kita. Yang mohon maaf mereka modalnya itu sampai minjem ke bank, yang kemudian seperti saya sampaikan tadi sampai asetnya disita dan sebagainya, yang berdampak ke banyak hal. Maka kalau kami sudah bertahun-tahun menyampaikan di tempat ini, kami coba di bulan Ramadan ini mengutuk hati pintu jenengan, Pak. Saya lihat di sini banyak yang direksi yang muslim, maka saya pengen menyitir salah satu hadis yang sangat sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu hadis Rasulullah SAW yang bunyinya nafsul mu'minina mu'allaqatun bidaynihi hatta yukdu anhu. Maksudnya apa, Mak? Jenengan tahu nggak bahwa ketika kita sudah meninggal nanti, nyawa kita, jiwa kita ini akan terkatung-katung kalau kita belum membayar hutang kita tadi, Pak. Panjenengan tahu mungkin itu tidak direct hutang dari sampean ke orang, tapi tanda tangan sampean tadi, jabatan sampean sangat terkait dengan hutang-hutang yang ada di masyarakat tadi, Pak. Kalau sampean punya hutang, itu tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sampean punya dosa, Pak, dosanya sama Allah dengan istighfar saja sudah dimaafkan. Tapi kalau dosanya dengan manusia, sampai kapanpun selama hutang itu tidak dibayar, maka sampean juga akan, nyawa sampean, jiwa sampean tidak akan pernah diterima di akhirat nanti. Kenapa saya pada kesempatan sampai bicara soal hal ini? Karena bertahun-tahun saya berada di kursi ini, Pak, menyampaikan dengan berbagai cara, tidak pernah digubris sama BUMN Karya, dan hutang mereka tetap tidak dibayarkan. Maka kita tidak bisa nyalakan namanya Bro Ron tadi dengan bahasa yang mohon maaf, kadang di luar kata-kata yang tidak terpelajar begitu. Tapi saya pikir ada benarnya juga, karena dengan cara halus, dengan cara baik, dengan dialektika yang ilmiah, ternyata tidak juga membuka hati Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Maka pada kesempatan kali ini kami memohon kepada Bapak, pertama, kalau ada proyek yang memang tidak menguntungkan, jangan dikerjakan, Pak. Walaupun sebenarnya kita kenal banyak orang, dari 100 teman-teman, saya sebelumnya pernah aktif di HIPMI dan juga di Kadin, dari 100 teman-teman yang bekerja di bidang infrastruktur, 99 sukses, Pak. Nah ini kita punya 6 BUMN Karya, 4-nya bleeding semua. Bahkan hampir semuanya punya hutang ke vendor yang tidak pernah dibayar sampai hari ini, yang sudah bertahun-tahun. Nah maka kami tidak tahu apakah ini memang tidak menguntungkan atau ada fraud di dalamnya, ada permainan di dalamnya begitu, Pak. Nah maka harapan kami sentuh pintu hati Bapak untuk bagaimana ini bisa ditindaklanjutin, dan kami ingin ada progres. Berapa sih sebenarnya hutang vendor-vendor swasta UMKM kita ini, terutama yang di bawah 15 miliar misalnya, Pak. Nah kemudian selanjutnya harapan kami ke depan seperti yang disampaikan oleh Waskita Karya tadi, agak sedih sebenarnya, dan ini bukan hanya Waskita Karya, hampir semua BUMN juga sama. Karena di perbankan sudah tidak bisa dipercaya, maka tadi disampaikan Bapak, yang diandalkan dari mana? Dari proyek baru yang pertama, kedua dari proyek existing, yang ketiga dari divestasi. Apa kemudian dari 3 hal ini menyelesaikan masalah? Tidak. Maka harapan kami ke depan, sekali lagi ketika dapat proyek, harapan kami bisa bisa kemudian bisa berhati-hati agar kemudian bisa tidak merugikan banyak orang begitu. Apalagi BUMN sudah banyak mendapatkan PMN dari negara yang tentu itu tidak pernah didapatkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.